Puji nama Tuhan. Pertama-tama mengucapkan salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan saat ini juga saya menyampaikan mohon maaf kepada sidang jemaat jika pada kesempatan ini saya tidak bersama-sama dengan sidang jemaat bertatap muka, berhubung keadaan Bapak Gembala orang tua rohani kita, Bapak Gembala di Wondula yang masih dalam proses pemulihan, belum bisa kembali ke tempat pelayanan. Tetapi biarlah kita selalu membawa dalam doa, kita dukung dalam doa. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan memulihkan, dan biarlah kembali dalam penggembalaan, dalam pelayanan. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang selalu kita puji dan kita muliakan. Dan doakan ya, jika Tuhan izinkan, minggu depan saya akan kembali ke Morowali dalam pelayanan, dalam penggembalaan bersama-sama dengan sidang jemaat. Puji nama Tuhan, mari segera kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus mengurapi kehidupan kita semua, membukakan firman, pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus yang menjadi kebutuhan kita semua. Puji nama Tuhan, mari segera kita melanjutkan firman penggembalaan yang kita pelajari. Kita kembali melihat firman penggembalaan dalam Markus pasalnya yang ke-1, Markus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Markus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Markus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Puji nama Tuhan, kita sudah mengulang-ulang ya, ayat 2 sampai ayat yang ketiga ini, yaitu tentang tampilnya Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Tuhan mendahului kedatangan Yesus yang pertama kali untuk meluruskan, untuk mempersiapkan jalan. Ya, dulu kedatangan Yesus yang pertama kali. Ya, dan bagaimana tentang tampilnya Yohanes Pembaptis ini? Ya, itu sudah di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan itu sudah tertulis ya. Di ayat yang kedua dikatakan tentang tampilnya Yohanes Pembaptis itu sudah tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, dalam kitab Nabi Yesaya. Tulisan Nabi Yesaya ya itu sudah diberitahukan, dituliskan dalam, ya kita membaca kembali ya, tidak apa-apa kita mengulangi. Yesaya 40 ayatnya yang ketiga, dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga tulisan Nabi Yesaya tentang Yohanes Pembaptis. Yesaya 40 ayatnya yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Jadi Nabi Yesaya menuliskan ini sama dengan menubuatkan. Sebab firman nubuat adalah firman yang mengungkapkan segala sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi, pasti digenapkan. Ingat, tidak ada firman yang tidak akan digenapkan oleh Tuhan. Tidak ada firman yang tidak akan terjadi, tetapi semua firman pasti akan terjadi, pasti digenapkan oleh Tuhan. Terutama puncak firman nubuat, yaitu firman nubuat tentang ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan pasti akan digenapkan. Ya, dia akan datang kembali kedua kali. Ya, kita melihat bagaimana puncak firman nubuat ini untuk mempersiapkan kehidupan kita. Bagaimana Nabi Yesaya ya menubuatkan, mempersiapkan ya kedatangan Yesus yang pertama kali, sampai puncak firman nubuat ini mempersiapkan kehidupan kita sampai kita layak menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kita lihat ya puncak firman nubuat tentang kedatangan Tuhan. Kita melihat kembali dalam Matius 24, Matius pasalnya yang ke-24 ayat 32 sampai 36. Matius 24 32 sampai 36 ya, dari perikopnya ditampilkan, yaitu kedatangan Tuhan, kedatangan anak manusia, dikaitkan perumpamaan tentang pohon ara. Jadi nubuat kedatangan Tuhan dikaitkan perumpamaan tentang pohon ara. Ayat yang ke-32 ya, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi kedatangan Tuhan ya dikaitkan perumpamaan
tentang pohon ara. Dikatakan kalau pohon ara mulai melembut, nah maka dikatakan waktunya sudah dekat. Ya, kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, pohon ara kita sudah mempelajari, pohon ara dalam Matius 24 itu menunjuk bangsa Israel asli, bangsa perjanjian, ya, yang sekarang belum melembut, masih dalam kekerasan hati, mereka menolak bangsa, ya, sebagian bangsa Israel masih keras hati, belum melembut, sampai sekarang masih keras hati, ketegaran hatinya, sebagian menolak pribadi Yesus. Ya, mereka menganggap Yesus sebagai anak tukang kayu, mereka tolak, mereka salibkan. Nah, lewat jalan demikian, kita sudah mempelajari, lewat jalan demikian, maka terbuka pintu kemurahan, ya, bagi kehidupan kita bangsa kafir, bangsa-bangsa lain, ya, untuk bisa diselamatkan. Lewat kekerasan hati sebagian bangsa Israel, terbuka kesempatan kemurahan bagi kehidupan kita bangsa kafir. Oleh sebab itu, mari kita hanya bangsa kafir, hanya kemurahan. Ya, oleh sebab itu mari kehidupan kita juga harus kedatangan Tuhan. Ya, bangsa kafir, ya, juga harus mengalami keubahan pembaharuan. Jangan sudah bangsa kafir, sudah kemurahan, nah, ditambah dengan kekerasan hati. Sudah kemurahan, tetapi bangsa kafir kalau ditambah dengan kekerasan hati, ayo bagaimana keselamatan itu bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu kedatangan Tuhan harus ditandai, ya, harus ditandai dengan pembaharuan, ya, harus ditandai dengan pembaharuan. Pertanyaannya, ya, bagaimana, ya, kehidupan kita kalau tidak mengalami pembaharuan? Kedatangan Tuhan semakin mendekat, ya, kita tidak mengalami pembaharuan. Ya, tadi dilanjutkan sampai ayatnya yang ke tadi, ya, Matius 24, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Jadi kedatangan Tuhan harus ditandai, ya, pembaharuan. Ya, kalau tidak ditandai dengan pembaharuan, maka, ya, dikatakan langit saat kedatangan Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, akan dihanguskan dalam nyala api. Artinya, kalau kita tidak mengalami pembaharuan, maka hanya akan berlalu, ya, bersama dengan dunia ini. Tuhan menolong kehidupan kita semua. Lanjutkan, tetapi tentang, naikkan ayat yang ke-30. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Tuhan menolong kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu, ya, kedatangan Tuhan kehidupan kita harus ditandai dengan pembaharuan. Jika tidak, ya, hanya akan berlalu bersama dengan dunia ini. Nah, oleh sebab itu, ya, mari kedatangan Tuhan, ya, lewat firman nubuat, ya, semakin, ya, mempersiapkan kehidupan kita, terutama biarlah lewat firman nubuat semakin membaharui kehidupan kita, terutama bangsa kafir, harus ditandai dengan pembaharuan. Sekali lagi, kedatangan Tuhan kehidupan kita harus ditandai dengan keubahan, ditandai dengan pembaharuan. Nah, di waktu yang singkat ini mari, ya, kehidupan kita harus mengalami pembaharuan. Apa yang harus dibaharui? Kembali kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua, apa yang harus dibaharui? Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Supaya jangan berlalu bersama dengan bumi, bersama dengan dunia ini, maka kita harus mengalami pembaharuan. Nah, yaitu pikiran atau perhatian kita. Nah, supaya jangan berlalu, ya, dikatakan, ya, supaya jangan berlalu bersama dengan dunia ini, bumi ini. Nah, maka perhatian kita bukan, jangan hanya tertuju kepada perkara-perkara bumi, dunia yang akan berlalu, tetapi perhatian kita, ya, harus, ya, mengutamakan, ya, perhatian kita harus tertuju, pusat perhatian kita banyak aktivitas kesibukan, tetapi perhatian kita menjelang kedatangan Tuhan, ya, memperhatikan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara surgawi. Ya, ayo, oleh sebab itu mari perhatian kita tertuju bagaimana kita berjuang untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Ayo, perhatian kita banyak aktivitas kesibukan tetap kita lakukan, tetapi untuk perkara-perkara surgawi, ya, perhatian kita bagaimana, ya, banyak aktivitas kesibukan, tetapi untuk perkara-perkara di atas jangan sampai kita terhalang, ya, karena perkara-perkara di dunia, tetapi kita berjuang untuk bisa masuk,
ya dalam kerajaan surga. Ya, masuk dalam kerajaan surga, Tuhan membuka kesempatan bagi kehidupan kita. Tinggal kita mau, ada perhatian atau tidak. Ya, jadi Tuhan membuka, masuk dalam kerajaan surga, Tuhan membuka kesempatan. Ya, tinggal sikap kita, mau ada perhatian atau tidak. Ya, masuk dalam kerajaan surga ini, ya, Tuhan mengundang kehidupan kita. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Ya, Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-9, ya, Tuhan membuka kesempatan. Ya, jika mau ada perhatian atau tidak. Ya, tinggal menentukan sikap kita. Ada perhatian atau tidak, mau atau tidak. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba ini pertemuan antara Yesus sebagai mempelai pria dan gereja Tuhan mempelai wanita. Pintu, ya, kerajaan surga, pintu masuk kerajaan surga itu perjamuan kawin anak domba. Ya, pertemuan di awan-awan yang permai, masuk Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai, sampai masuk Yerusalem yang baru untuk selama-lamanya. Jadi masuk dalam kerajaan surga, ya, Tuhan membuka kesempatan, ya, bagaikan Tuhan mengundang kehidupan kita. Nah ini, ayo perhatian kita sungguh-sungguh supaya bisa tertuju, ya, terhadap undangan Tuhan. Ya, jadi tinggal sikap kita seperti kita mempelajari dalam penggembalaan. Ya, seperti sebuah undangan, ada sebuah pernikahan, ya, dikirimkan undangan, ya, tinggal sikap kita. Ada undangan, ada perhatian atau tidak, mau atau tidak. Ya, jadi tinggal sikap kita. Masuk dalam kerajaan surga ditentukan bagaimana sikap kita, bagaimana perhatian kita. Ya, seperti dalam penggembalaan, ibadah penggembalaan sebelumnya, seperti ada sebuah surat undangan. Ya, kalau ada perhatian, mau mengikuti, mau masuk, ya pasti ada usaha membuka undangannya, dibaca kapan, mungkin ada halangan, saya mau berjuang, ada halangan ini, tetapi saya mau berjuang untuk bisa ikut acara pernikahan, perkawinan. Nah, tetapi kalau tidak ada perhatian, ya, tidak ada perhatian, jangankan ya membaca, ya mungkin plastik undangan itu pun ya tidak kita buka karena memang tidak ada perhatian. Ya, demikian kerajaan surga. Tidak ada perhatian, ya maka tidak mungkin ya masuk ya dalam ini ya perkawinan, ya perjamuan kawin anak domba. Ini pernikahan secara rohani. Oleh sebab itu mari ya sikap kita terhadap undangan dari Tuhan, perhatian kita terhadap undangan dari Tuhan menentukan bagaimana kehidupan kita masuk atau tidak dalam kerajaan surga. Tinggal sikap kehidupan kita. Kita melihat kembali ya, kita melihat ya bagaimana sikap terhadap ya atau perhatian kita. Ayo tertuju ya, kita melihat kembali perhatian kita, perhatian terhadap undangan dari Tuhan ya, untuk bisa masuk perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus sampai kerajaan surga. Kita lihat kembali dalam Lukas 14, Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ya ayat 15 sampai ayatnya yang ke ya sampai ayatnya yang ke-20 terlebih dahulu. Lukas 14 15 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas 14 15 sampai ayatnya yang ke-20. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah, atau perjamuan kawin anak domba, masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ya, jadi masuk kerajaan surga, Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Nah, kita lihat, ya kembali kita lihat bagaimana sikap perhatian terhadap undangan ini. Itu menentukan masuk atau tidak, ditentukan bagaimana sikap kita. Ada perhatian atau tidak? Ya, perhatian kepada perkara-perkara di atas, ya jangan sampai terhalang dengan perkara-perkara di dunia. Coba kita lihat, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka ya bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ya, ini. Ya, yang lain berkata,
aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Terus yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah ini perkara-perkara dunia, perkara-perkara jasmani bukan tidak boleh kita lakukan. Tetapi jangan sampai menghalangi perhatian kita kepada perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara surgawi. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Nah ini perkara-perkara dunia sudah menghalangi undangan kita. Menghalangi perhatian kita untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Jadi sikap yang salah, sikap negatif yang pertama, yaitu menolak undangan. Ya, karena memang tidak ada perhatian terhadap perkara-perkara di atas. Tadi kembali ya, Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua, coba tidak apa-apa kembali. Kolose 3 ayatnya yang kedua, pikirkan perkara-perkara yang di atas, ya bukan hanya yang di bumi saja. Kita perhatikan, perkara-perkara di atas, perkara-perkara bumi boleh kita lakukan aktivitas, tetapi jangan sampai menghalangi. Ya, kalau untuk bumi dunia, jasmani selalu bisa, selalu ada waktu. Nah, tetapi kalau untuk yang rohani, ada ibadah, ada pelayanan, selalu terhalang. Nah, kenapa? Sebab perhatian kita belum mengalami pembaharuan. Sekali lagi ayo, jangan sampai perkara-perkara dunia, perkara-perkara jasmani sudah menghalangi kehidupan kita untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan menolong kehidupan kita sampai kita menolak undangan dari Tuhan. Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, tadi ayat coba ditambahkan dalam Lukas 14 tadi ayatnya yang ke-21 ya. Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-21, Lukas 14 ayatnya yang ke-21, maka kembalilah hamba-hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Teruskan 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Teruskan. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah ini hati-hati. Kalau kita menolak undangan dari Tuhan, kita selalu ada halangan. Nah, kalau dari perikopnya dikatakan ini adalah, coba perikopnya ya, orang-orang yang berdalih. Orang-orang yang selalu ada alasan. Ada halangan, ada alasan. Mau ibadah, ada alasan. Ada dalih. Nah, maka dikatakan, Tuhan mengatakan, tempat yang ditinggalkan, tempat itu tidak boleh kosong. Harus diisi. Hati-hati, tempat yang kosong itu karena ada dalih, ada alasan untuk tidak ibadah melayani Tuhan, hati-hati kalau digantikan dengan orang lain. Orang-orang yang dikatakan di pinggir jalan sekalipun, yang mungkin kita anggap orang-orang jahat, orang-orang najis, bisa mendahului kehidupan kita, bisa mengganti kehidupan kita. Tuhan menolong. Sebab dikatakan tempat itu tidak boleh kosong, tempat itu harus penuh. Oleh sebab itu ayo, sidang jemaat hati-hati. Orang yang terdahulu bisa menjadi terkemudian. Orang yang terkemudian bisa mendahului kehidupan kita, hati-hati. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh semakin membaharui perhatian kita ini. Dan kita lihat sikap yang kedua cerita yang sama ya. Kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-22, Matius pasal 22 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Matius 22 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena menolak, karena ada dalih, ada alasan, ada halangan. Karena perkara-perkara dunia yang tidak ada kaitan dengan perkara surga. Sekali lagi bukan menghalangi aktivitas kegiatan, tetapi untuk perkara yang rohani kita harus berjuang bagaimana supaya bisa masuk, saya bisa hadir. Tuhan menolong kehidupan kita. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat
dan orang-orang baik. Hati-hati, orang yang kita mungkin di pinggir jalan orang jahat ya, bisa mengisi tempat yang kosong. Karena kita tinggalkan. Selalu ada alasan untuk tidak ibadah. Selalu ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tempat itu tidak boleh kosong. Orang yang kita anggap mungkin jahat, najis, bisa menggantikan kehidupan kita. Hati-hati, Tuhan menolong kehidupan kita. Teruskan, ya. Sehingga penulah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Nah, ketika raja itu masuk untuk bertemu, nah kita lihat ini sikap yang kedua. Di antara orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, nah ini itu menunjuk bagi kehidupan kita itu kemurahan ya. Kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau Tuhan memanggil kehidupan kita. Tetapi kalau sudah Tuhan panggil, ayo ya, kita perhatikan sikap yang kedua yang harus dibaharui. Ya, untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan, nah tetapi masih harus dipilih. Nah, ada yang dipanggil tetapi tidak dipilih. Ya. Dipanggil lewat undangan tetapi tidak dipilih oleh Tuhan. Sama, tidak boleh masuk, tidak boleh menikmati perjamuan kawin anak domba. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Nah, ini sikap yang kedua. Ya, sikap yang kedua terhadap undangan Tuhan. Yang pertama tadi, ya memang sudah menolak. Ada dalih. Ya, tidak ada perhatian untuk perkara yang rohani. Kalau untuk yang dunia, jasmani, oh saya selalu bisa. Mau berapa puluh jam pun bisa. Tetapi kalau untuk yang rohani, ibadah 1 jam, 2 jam, oh saya ada ini, ada urusan dan lain sebagainya. Ya ini menolak undangan dari Tuhan, digantikan oleh yang lain. Tetapi hati-hati sikap yang kedua. Ya, sikap yang kedua. Nah ini. Sikap yang kedua sudah menerima panggilan tetapi tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, mengapa? Ya, karena ya tidak mengenakan pakaian pesta. Tidak mengenakan pakaian pesta. Ya, ini, ya, Tuhan tegur. Ya, Tuhannya itu tegur, tidak langsung diusir, tetapi ditanya dulu. Hei saudara, mengapa kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Nah, tetapi sikapnya salah. Nah, ini menunjuk ya, sikap yang kedua, menolak firman pengajaran yang benar. Ya, sebab isi firman pengajaran kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua, isi firman pengajaran yang benar. Nah memang ya, keras untuk menegur. Apa yang salah harus ditegur. Ya, jangan ada salah. Ya, doakan kami sebagai gembala. Ada dosa ya harus ditegur. Jangan didiamkan, jangan takut untuk menyampaikan yang salah. Oh nanti kalau firman keras menegur yang salah, nanti sidang jemaat lari. Ya jangan. Doakan kami harus ya dikatakan ya beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, memang firman pengajaran yang benar menasihati dan menegur kehidupan kita. Apa yang dinasihati? Apa yang ditegur? Sesuatu yang salah. Ya, harus ditegur. Ya, sudah ada pembukaan firman. Nah, mari tinggal sikap kita. Kalau firman menunjukkan ya, sesuatu yang salah, jangan kita pertahankan. Jadi sikap yang kedua yang salah ya, terhadap undangan dari Tuhan. Sudah menerima undangan, nah, sudah hadir, ya, sudah dipanggil, nah, tetapi tidak dipilih oleh Tuhan. Mengapa? Ya, sebab menolak firman pengajaran yang benar. Nah, kenapa menolak firman pengajaran yang benar? Ya, orang yang menolak firman yang keras, yang menegur dosa-dosa, nah, sebab itu sebenarnya sedang mempertahankan. Ada sesuatu yang dipertahankan. Orang yang menolak firman pengajaran, ya, sebenarnya sedang mempertahankan sesuatu. Nah, ini mempertahankan dosa, mempertahankan tabiat daging. Oleh sebab itu ayo, kehidupan kita harus segera mengalami pembaharuan. Jangan kita pertahankan. Nah, terutama ini, ya, kita lihat 18 tabiat ini harus diubahkan dari kehidupan kita. Harus mengalami pembaruan. Jangan dipertahankan. 18 tabiat ini kita lihat. Ya, kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, menjelang kedatangan Tuhan. Memang di zaman yang terakhir. Ya, kita melihat
ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir. Nah, ini menunjuk kehidupan kita. Ayo jangan pertahankan. Ya, tadi ditegur kenapa tidak berpakaian pesta. Nah, tetapi orang itu diam saja, mempertahankan sesuatu. Apa yang dipertahankan? Ya, ini mempertahankan 18 tabiat. Ya, kita lihat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, ya, akan datang masa yang sukar. Ya. Sukar apa? Sukar untuk berubah, sukar untuk dibaharui. Meskipun firman sudah menyatakan segala dosa keadaan kita, tetapi sukar untuk berubah. Ditanya, diam saja, tidak ada pembaharuan, tidak ada keubahan. Ya, firman menyatakan sesuatu yang salah, ya, tetap diam saja, sukar untuk berubah. Tuhan menolong kehidupan. Apa yang dipertahankan? Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya, dan menjadi hamba uang. Ya, mereka akan membual, ya, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, ya, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Sukanya selalu yang tidak baik. Suka berselisih dan suka sesuatu yang tidak baik. Ya, ini suka mengkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tidak menuruti hawa nafsu, ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, ya, mereka menjalankan ibadah seperti tadi, hadir dalam suasana pesta, hadir dalam ibadah. Nah, dikatakan secara lahiriah mereka memang menjalankan ibadah, tadi seperti orang yang datang di pesta, hadir dalam ibadah. Tetapi tetap mempertahankan, kalau dihitung ini 18 tabiat. Ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, jauhilah mereka itu. Ini kekuatan ibadah. Apa kekuatan ibadah? Kekuatan ibadah itu ini firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar, ya, yang keras, yang tajam, menasehati, menegur kehidupan kita itu, ya, yang dipungkiri, memungkiri kekuatan ibadah, memungkiri kuasa firman pengajaran yang benar. Ya, firman pengajaran yang keras, yang tajam. Nah, oleh sebab itu sudah cepat, mari, ya, jangan dipertahankan, ya, 18 tabiat ini. Ya, kalau dipertahankan nanti 18 tabiat ini, ya, mengikat kehidupan kita. Kalau baca selanjutnya orang yang mempertahankan tadi, ya, coba kembali dalam Matius pasalnya yang ke-22 tadi sampai ayatnya yang ke Matius 22, ya, tadi sampai ayatnya yang ke berapa tadi? Ayatnya yang ke, ya, ia berkata, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Teruskan, ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah, ya, kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, nanti, ya, akan diikat, akan dikuasai. Ya, nanti ini menunjuk 18 tabiat, yaitu dicap karena tidak mengalami pembaharuan, tidak mengalami keubahan hidup. Ya, nanti diikat oleh antikris. Ya, 18 tabiat dicap 666. 3 angka 6 itu digabungkan menuju angka 18, ya. Ya. Diikat oleh antikris. Ya. Disiksa, diikat oleh antikris, nah, sampai nanti dibinasakan bersama dengan antikris ke dalam kegelapan, ratap dan kertak gigi, ya, untuk selama-lamanya. Nah, ini orang yang dikatakan, orang yang mempertahankan 18 tabiat tadi, mereka sudah menjalankan ibadah, nah, tetapi tidak mengalami pembaharuan, memungkiri kuasa ibadah, kuasa firman pengajaran yang benar. Tadi ditegur, diam saja, tidak mengalami pembaharuan. Tuhan menolong kehidupan kita. Ini juga sama dengan, ya, perempuan yang bungkuk. Coba kita lihat, ya, sudah dalam ibadah, dalam bait suci, tetapi tetap bungkuk. Nah, juga ditandai dengan angka 18, ya. Kita lihat dalam Lukas pasalnya yang Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Ya, Lukas pasalnya yang mohon maaf,
Lukas pasalnya yang ke-13. Lukas 13 ayatnya yang ke-11. Lukas 13 ayatnya ke-11. Di situ ada seorang perempuan yang lebih yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya, ini dalam bait suci. Coba dari perikopnya ditampilkan. Ya, dari perikopnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, ini dalam bait suci. Sudah di rumah Tuhan. Nah, tetapi bungkuk 18 tahun. Ya, diikat, mempertahankan. Sudah dalam ibadah, sudah beribadah melayani Tuhan. Nah, tetapi memungkiri kuasa ibadah. Ya, beribadah tetapi sebenarnya menolak firman pengajaran yang menegur, menasihati, menegur kehidupan kita. Mempertahankan 18, ya, tetap sudah dalam ibadah tetapi ya, bungkuk. Ya, kenapa bungkuk? Karena tidak ada perhatian. Orang bungkuk, mohon maaf ya, bukan ya menghina, tetapi orang bungkuk itu pandangannya ke bawah. Tidak ada perhatian kepada perkara-perkara di atas. Ya, hanya sudah ibadah, nah, tetapi penolak firman pengajaran yang benar, yang menegur ya, kesalahan kita, dosa-dosa kita, cacat celah kita. Dan perhatiannya hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia, perkara-perkara jasmani. Diikat dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara jasmani. Nanti makanya diikat oleh antikris, diikat kaki dan tangannya tadi. Ya, Tuhan menolong kehidupan. Oleh sebab itu, ya jalan keluarnya, ya saat-saat pemberitaan firman Allah, ya dibukakan di tengah-tengah kita. Firman pengajaran yang benar ini bagaikan pedang yang tajam, bagaikan makanan keras. Ya, dibukakan di tengah-tengah kita. Ayo, jangan diam saja, tetapi kita membuka hati kita. Sekali lagi, kedatangan Tuhan harus ditandai pembaharuan dari keras bisa menjadi melembut, dari pohon ara bisa dari keras bisa menjadi melembut, ranting-rantingnya mulai melembut. Artinya ya, hati kita mulai melembut saat firman pengajaran yang benar dibukakan di tengah-tengah kita. Hati kita mulai melembut saat firman menunjukkan ini keadaan kita. Firman menunjukkan, oh ini dosa-dosa kita. Firman menunjukkan, oh ini cacat kita. Ini kekurangan kita. Tanda keubahan pembaharuan ditandai dengan hati yang melembut saat firman dibukakan di tengah-tengah kita. Nah, jadi pembaharuan dimulai dari hati yang bisa melembut saat firman dibukakan di tengah-tengah kita. Tuhan menolong kehidupan kita semua. Ya, seperti kita melihat, kita ingat seperti Petrus ya, yang sudah menyangkal Tuhan. Ya, yang sudah menyangkal Tuhan. Seharusnya juga sudah disangkal. Ya, siapa yang menyangkal, ya menyangkal anak, ya akan disangkal oleh Bapa. Ya, Petrus sudah menyangkal Yesus. Seharusnya sudah disangkal ya oleh Bapa. Nah, tetapi masih ada kesempatan. Apapun keadaan kita, ya, apapun ya dosa kita, apapun kejatuhan kita, ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, saat hati kita ini ya mulai terjadi pembaharuan, terutama hati bisa melembut. Ya, saat firman dibukakan di tengah-tengah kita. Ya, coba kita lihat bagaimana hati Petrus bisa melembut. Ya, ayo, bisa melembut. Ya, saat firman menunjukkan. Ya, kalau dulu koko ayam yang mengingatkan Petrus dan hatinya melembut. Ingat, hatinya sedih, hatinya hancur saat dia mengingat. Nah, koko ayam itu bagi kita sekarang menuju pembukaan firman. Ya, yang mengingatkan. Dulu koko ayam berbunyi, Petrus ingat. Ya, coba kita baca, enggak apa-apa ya. Ya, dalam Lukas pasalnya yang ke-22, Lukas 22 ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Lukas 22 ayat 60 sampai ayat yang ke-22. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Sampai 3 kali ya. Ya. Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Dia menyangkal Tuhan. Ya. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ya, kokok ayam ini mendengar bunyi kokok ayam, Petrus ingat. Nah, bagi kita sekarang itu firman pengajaran yang benar, yang mengingatkan, yang menegur kehidupan kita, menyatakan sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Jangan dipertahankan. Ayo, apa yang masih kita pertahankan?
dalam kehidupan kita. Pembaharuan harus terjadi. Kita bisa melembut seperti Petrus. Ya, dia sudah menyangkal, ya, tetapi lewat koko ayam, firman pengajaran, firman penggembalaan. Ya, lalu berpalinglah, Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Tuhan mengingatkan lewat firman pengajaran yang benar, lewat koko ayam mengingatkan kehidupan kita. Ya, lalu ia pergi keluar, ya, dan menangis dengan sedihnya. Ini ditandai saat firman pengajaran yang benar, yang memang keras, tajam, menegur dosa-dosa kita. Ya, ditandai dengan hati yang lembut, bisa menyadari, oh ternyata selama ini masih salah Tuhan, masih seringkali dipertahankan, seringkali masih keras hati. Nah, hati bisa melembut, nah ini bisa hancur hati, bisa melembut dan bisa hancur hati. Nah, ini pembaharuan yang dialami oleh Petrus. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Nah, saat pemberitaan firman, ayo, ya tadi ya di ayatnya yang ke 61, 62, coba kembali tadi, ya 61, 62, ya lewat koko ayam, nah dikatakan bunyi koko ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Dalam pemberitaan firman Allah, dalam pembukaan firman pengajaran yang benar, bagikan koko ayam ini, firman penggembalaan, ya, merupakan pandangan belas kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Saat-saat pemberitaan firman Allah, Tuhan sedang memandang kehidupan kita. Tuhan melihat keadaan kita. Ya, kalau tidak ditegur, kalau tidak dinyatakan, ya, Petrus yang menyangkal tidak bisa ditolong. Tetapi lewat pembukaan firman, ya, Tuhan memandang Petrus. Ya, kalau tidak ditegur, ya, Petrus, ya, tidak bisa masuk. Ya, disangkal di hadapan Tuhan, tidak bisa masuk kerajaan surga. Binasa Petrus. Ya, tetapi Tuhan memandang Petrus yang sudah menyangkal sekalipun, yang sudah jahat, ayo, yang sudah najis ini, yang sudah jatuh dalam dosa-dosa. Tetapi lewat pembukaan firman, Tuhan memandang kehidupan kita, apapun keadaan kita, apapun yang sudah kita perbuat, jahat, najis sekalipun. Lewat pemberitaan firman, Tuhan tidak memandang apa yang sudah kita lakukan, tetapi Dia tidak tetap memandang. Tuhan tidak pandang apa yang sudah kau lakukan, tetapi Tuhan memandang dengan pandangan belas kasih Tuhan. Ayo, saat-saat pemberitaan firman Allah, jangan kita bungkuk lagi. Nah, kalau bungkuk tadi, oh lihat ke bawah, menolak firman, keras hati. Tetapi ayo, pada kesempatan saat ini, lewat pemberitaan firman, Tuhan sedang memandang kehidupan kita. Hati melembut, ayo jangan keras lagi. Kedatangan Tuhan harus ditandai dengan pembaharuan. Terutama hati kita bisa melembut saat firman dibukakan di tengah-tengah kita. Hati melembut, ayo kita bisa sadar, kita bisa mengaku, ya, kita diampuni dan jangan diulangi lagi. Tuhan menolong kehidupan kita. Ayo, lewat pemberitaan firman, Tuhan memandang Petrus dikatakan. Tuhan berpaling kepada Petrus, ya, merupakan pandangan belas kasih Tuhan. Ayo, yang bungkuk ini diubahkan. Ya. Yang selalu menolak firman, bagikan bungkuk, menolak firman tidak mau berubah. 18 tahun tidak pernah berubah. Karena 18 tahun terus, ya, menolak firman, ya, terus dalam kekerasan hati, mempertahankan tabiat dosa. Ya, juga perhatian selalu hanya tertuju, tidak ada perhatian kepada perkara-perkara di atas. Kalau yang di bumi, ayo, saya ada waktu. Kalau perkara di atas, oh doa, saya ada urusan, ada halangan, ini dan lain sebagainya. Tetapi biarlah lewat pembukaan firman, apapun keadaan kita, lewat firman pengajaran yang benar ini, ya, pandangan belas kasih Tuhan, ya, pandangan belas kasih Tuhan. Ayo kita diubahkan, kita bisa menerima, hati kita melembut, tidak keras lagi. Kita bisa menerima, ya, firman pengajaran yang benar yang keras, sampai kita bisa hancur hati, bisa menyadari apa keadaan kita. Kita diubahkan dan kita bisa memandang pribadi Tuhan. Ayo banyak memandang Tuhan, jangan bungkuk lagi. Kita memandang ke atas. Kita bisa memandang pribadi Tuhan, memandang firman pengajaran yang benar. Ya. Ayo banyak memandang Tuhan, pandang firman. Kalau kita banyak memandang Tuhan, pandang firman,
maka tidak ada kesempatan ya, untuk memandang, sibuk lihat orang, sibuk urus nikah orang, kekurangan orang. Ayo kita beribadah, pandang pribadi Tuhan. Kalau sudah memandang firman, memandang Tuhan, maka tidak ada kesempatan untuk melihat kekurangan orang. Ayo kita sibuk ya, memperbaiki, membaharui kehidupan kita ini. Ya, kita bisa memandang Tuhan. Tuhan memandang kehidupan kita. Tuhan menyucikan kehidupan kita, membaharui kehidupan kita. Ayo, jangan dipertahankan, jangan diam saja. Tadi seperti yang tidak berpakaian pesta, tetap mempertahankan. Ayo jangan diam saja, supaya kita layak. Nah, kita bisa mengaku, kita memandang pribadi Tuhan. Nah, kita diubahkan, dibaharui, jangan lagi dipertahankan. Ayo sekali lagi, jangan diam saja. Ya, harus ditandai pembaharuan. Ya, kita bisa melembut, kita bisa mengaku keadaan kita. Kita dibaharui, kita diubahkan. Nah, layak masuk pesta. Ya, menikmati jamuan, ya ini. Ya, jamuan pesta menunjuk. Ya, kalau kita dibaharui, diubahkan. Sekali lagi kedatangan Tuhan harus ditandai keubahan, pembaharuan. Ya, kita diubahkan, dibaharui, tidak dipertahankan. Terus dari hari ke hari, sedikit demi sedikit terus mengalami keubahan. Sampai Tuhan datang di awan-awan yang permai. Perjamuan kawin anak domba, kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. Ya, jadi semakin kehidupan kita mengalami keubahan, semakin dibaharui, ya, Tuhan akan semakin membahagiakan kehidupan kita. Semakin mau dibaharui, ya, Tuhan akan membawa kehidupan kita. Ya, Tuhan mengganti yang tidak bahagia, banyak air mata, penderitaan, dan lain sebagainya. Ya, tetapi saat kita mau semakin dibaharui, ya, Tuhan sedang mengganti. Ya, mungkin banyak air mata, banyak penderitaan, banyak pergumulan karena dosa-dosa, banyak masalah, banyak beban berat, letih lesu, air mata, penderitaan, juga suasana kutukan. Semakin dibaharui, Tuhan akan membahagiakan kehidupan kita. Semakin berubah, semakin dibaharui, oh semakin berbahagia Tuhan. Dari hari ke hari diubahkan, dibaharui. Ya, semakin bahagia kaum muda, masa depan semakin bahagia, nikah semakin bahagia. Kami juga dalam pelayanan, semakin kita mau diubahkan, semakin Tuhan membahagiakan kehidupan kita. Sampai puncak kebahagiaan kita bertemu, ya, di awan-awan yang permai, perjamuan kawin anak domba. Kita masuk Firdaus sampai kerajaan surga untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua.